Tuhanku. Yakinlah Yesus. Selamat malam, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi malam ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita di tempat ini untuk menikmati firman Tuhan. Meskipun ada sedikit gangguan dengan sedikit masalah dengan sound, tapi saya pikir apa yang kita kerjakan, suara saya dapat didengar dengan jelas dan tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang ajaib. Saya sudah mengalami banyak, kalau diceritakan semua hal-hal yang ajaib, mujizat, banyak gitu. Dan salah satu keajaiban yang pernah saya alami ialah waktu tahun lalu, waktu 2001 bulan Oktober, waktu saya ke Israel, kami pergi ke Laut Mati. Laut Mati itu satu danau besar seperti Danau Toba begitu, ya. Dan kalau kita masuk ke dalam, apa yang terjadi? Karena saya pernah mendengar katanya kalau orang masuk di Laut Mati itu nggak bisa tenggelam. Jadi biar kita mau coba tenggelam nggak bisa. Anak-anak pun lempar aja ke dalam, segera dia akan terapung. Jadi nggak pun pandai berenang, nggak usah takut karena nggak bisa tenggelam. Jadi di sana nggak ada orang sewakan ban. Jadi waktu saya sampai di sana, saya ingin membuktikan apakah perkataan orang itu benar apa tidak. Segera saya ganti pakaian, saya pakai celana pendek dan saya terjun ke dalam Laut Mati. Dan apa yang terjadi? Betul, nggak bisa tenggelam. Jadi bagaimanapun kita bikin terapung terus, bagaimanapun kita bikin terapung terus, heran ya. Ada orang tidur dia kalau ada buku bisa baca buku di atas laut sampai tiduran gitu, heran ya. Lalu saya berpikir, kok bisa ya, kok bisa? Biasanya di kampung saya kalau orang masuk ke dalam air pasti tenggelam, apalagi kalau nggak pandai berenang. Tapi di Laut Mati tidak begitu. Jadi akhirnya saya mencoba memeriksa mengapa begitu, kenapa begitu. Rupanya karena kadar garam Laut Mati itu sangat tinggi. Kalau kita ambil satu gelas air Laut Mati, maka hampir setengah dari gelas itu adalah garam. Adik saya tahun ini bulan Oktober yang lalu saya ke sana lagi, tapi saya nggak mandi lagi karena ya saya udah tahu bagaimana. Tapi saya membawa adik saya dan istri dia. Saya pergi, saya dengan istri saya bawa adik saya dan istrinya lagi, dan dia ambil air Laut Mati. Dan sekarang kalau orang tanya, apa oleh-olehmu dari Israel? Segera dia tunjukkan air Laut Mati ini, cobalah rasa. Dan waktu orang celupkan tangannya dan baru taruh di lidahnya, wah, kata mereka semua, karena sangat kerasnya keasinan daripada Laut Mati itu. Lalu saya teringat dalam firman Tuhan diterangkan bahwa firman Allah sering diibaratkan seperti garam.
Dan kalau laut mati itu karena kadar garamnya kuat, membuat orang tidak bisa tenggelam. Meskipun ada gelombang, meskipun ada badai, tidak akan tenggelam. Maka saya percaya dalam hidup ini, kalau ada satu orang kadar firman Allah itu kuat di dalam hidupnya, maka meskipun dalam hidupnya banyak pencobaan, dia tidak akan tenggelam. Siapa di dunia ini yang tidak ada masalah? Dan waktu menghadapi masalah banyak orang tenggelam. Kenapa? Karena kadar garam firman Allah tidak ada dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang mengalami badai yang begitu berat, seperti Ayub umpamanya. Dia tidak pernah tenggelam, tidak pernah mundur. Dia selalu berjalan dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidupnya kadar firman Allah sangat kuat. Jadi kalau begitu, menurut saya, hal yang paling utama dalam hidup ini bukanlah mencari kekayaan. Hal yang paling penting dalam hidup ini, carilah firman Allah, maka engkau akan sanggup menghadapi kehidupan ini dalam keadaan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Malam ini saya ingin membaca Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 11 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kalau dia berkata, akulah gembala yang baik, mungkin kalimat lengkapnya ialah, akulah gembala yang baik dan kamu adalah domba-dombaku. Bisa bilang amin? Amin. Kita adalah domba-dombanya, dia adalah gembala. Kalau kita mendengar Yesus adalah gembala yang baik, apa yang ada di pikiran kita? Oh, banyak di rumah-rumah gambar tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Anak saya yang nomor 2, dia menyulam satu gambar yang besar dan taruh di gereja kami di depan, tentang Yesus yang memegang tongkat dan memangku domba kecil, dan ada domba-domba lain yang mengikut dia. Waktu kita mendengar Yesus berkata, akulah gembala yang baik, apa yang ada dalam pikiran kita? Yang ada di pikiran kita ialah dia memelihara kita, dia menolong kita, dia menuntun kita, dia menghibur kita, dia mencukupkan kebutuhan hidup kita, dia memuaskan hati kita. Selalu yang ada dalam pikiran kita ialah apa yang dia perbuat bagi kita. Kita sering lupa bahwa waktu dia berkata, akulah gembala yang baik, dia juga ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Dikatakan dalam ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yesus mau kita sebagai domba-dombanya mengikut dia, mengikuti jalannya, mengikuti pimpinannya, karena dia adalah gembala kita, dia adalah pemimpin kita, dia adalah raja kita, dialah Tuhan kita, dialah yang berkuasa atas hidup kita. Itu salah satu sisi yang Yesus maksudkan waktu dia berkata, akulah gembala yang baik. Maksudnya ialah, jadikanlah aku sebagai Tuhan dalam hidupmu, jadikanlah aku sebagai pemimpin dalam hidupmu, jadikanlah aku sebagai penuntun dalam hidupmu, jadikanlah aku sebagai penguasa dalam hidupmu. Itu yang Yesus maksudkan waktu dia berkata, akulah gembala yang baik. Dalam bahasa Karo ada satu nyanyian. Nyanyian ini sering dinyanyikan kalau ada orang kawin. Dan saya dengar dalam bahasa Batak juga ada lagu seperti itu yang dinyanyikan juga dalam bahasa Batak waktu orang kawin. Saya nggak tahu nyanyiannya dalam bahasa Batak, tapi dalam bahasa Karo saya tahu. Lagunya begini. Itu biasa ada orang kawin ya. Ipasu-pasu Tuhan di batanta, artinya diberkati Tuhan kitalah kamu. Oh kam si emporasi terserah, oh kam pengantin laki-laki sama pengantin perempuan. Bahanlah Yesus jadi temuendu,
Jadikanlah Yesus menjadi tamu dalam hidupmu. Menjadi apa? Menjadi apa? Tamu dalam hidupmu. Saya tidak setuju. Dan Yesus tidak setuju kalau dia dalam hidup kita jadi tamu. Ibu bapak pernah menjadi tamu ke rumah orang? Pernah. Kalau kita bertamu di rumah orang, siapa yang berkuasa? Tuan rumah apa kita? Tuan rumah. Kalau dia bilang, Pak, di sini kamarnya, kayak saya tamu di ledong ini. Lalu pendeta Rito nggak bilang, Om di sini. Saya bilang, ya. Saya nggak bisa. Saya tidak bisa bilang, saya tidak mau di sini, saya mau di sana. Tidak bisa, karena saya di sini hanya tamu. Yang berkuasa adalah tuan rumah, dan tamu hanya tunduk saja kepada apa yang dikehendaki oleh tuan rumah. Dan banyak orang dalam hidupnya mengaku dirinya orang Kristen, tetapi dalam hidupnya Yesus hanya menjadi tamu. Tidak pernah Yesus berkuasa dalam hidupnya. Kok bilang amin? Tidak perlu kita. Yesus nggak suka dia kalau dia dalam hidup kita jadi tamu. Coba kalau Yesus jadi tamu di rumah kita, lalu kita suami istri mulai bertengkar. Barbur, kami katanya, apa anjing katanya. Udah lempar lagi piring, periuk pun disepak, kerbang. Yesus pas jadi tamu di rumah kita. Lalu Yesus bilang, anakku, jangan berkelahi, kan aku ada di tengah-tengah kalian. Dan kita bilang, Yesus, kamu jangan macam-macam, diam. Kamu cuma tamu di rumah ini, kamu jangan mengatur. Biarkan kami berkelahi dulu. Kalau mau menolong, tolong hitung berapa ronde. Yesus tidak pernah berkuasa dalam hidupnya. Sedih sekali ya, sedih. Banyak orang di dalam dunia ini, dengar ibu bapak, banyak orang di dalam dunia ini bukan Yesus yang jadi Tuhan dalam hidupnya. Yesus hanya sebagai tamu dalam hidupnya. Kalau begitu siapa yang jadi Tuhan dalam hidupnya? Dirinya sendiri yang menjadi Tuhan. Biarpun dia datang ke tempat ibadah dan berkata, oh Tuhan. Siapa pernah ke Bali? Kalau ada orang pernah ke Bali, di sana banyak orang menyembah patung. Di rumah-rumah, di halaman, di simpang-simpang 3 ada patung. Tiap hari orang bawa situ bunga, jeruk, kasih makanan, dibungkus, disembah. Pokoknya mereka selalu menyembah kepada patung itu dan berkata, oh Tuhan. Dan mereka menyampaikan doa mereka, Tuhan kabulkanlah doa kami. Kepada siapa dia berdoa? Kepada patung. Dari mana datangnya patung? Apakah patung itu datang dari sorga? Kita lihat di dunia, di daerah kita pun banyak, bukan? Apakah patung datang dari sorga? Apakah patung jatuh dari langit? Buk katanya, ini dari Tuhan. Lalu baru kita bawa ke rumah, begitu? Tidak. Dari mana datang patung? Dari satu orang yang ahli membuat patung. Kenapa dia membuat patung? Karena ada orang yang memesannya. Kita datang, kita bilang, Pak tolong bikin untuk saya patung, karena aku mau berdoa kepada Tuhan. Lalu tukang patung bilang, mau dibikin dari apa Pak? Dari emas, dari perak, dari kayu? Oh kita bilang, kayu saja. Dia tanya 2 meter, 1 meter, 3 meter, 5 meter. Kita jawab, 1 meter saja. Kita yang menentukan. Lalu dia bilang, Pak bikin kepalanya. Kita yang jawab, bikin. Dia tanya lagi, bikin matanya? Bikinlah, kata kita. 2 apa 3? 2 saja. Melotot apa meram? Melotot. Dia tanya lagi, bikin kupingnya? Bikin. Kecil besar? Kecil saja. Berapa? 2. Bikin hidungnya? Bikin. Panjang pendek? Panjang sedikit. Ke atas lubangnya? Ke bawah? Ke bawah saja.
Bikin mulutnya, bikin. Nampak giginya, nampak. Rambutnya taruh Pak, oh taruhlah. Lalu dia bilang, lalu catnya bagaimana Pak? Putih, merah atau hitam? Kita bilang hitam saja. Oh iya Pak, 2 juta. Oh enggak apa-apa, enggak apa. Kita bayar 2 juta. Seminggu lagi selesai Pak katanya. 1 minggu lagi kita datang. Dan kita sudah lihat patung yang dipesan menurut apa yang kita ingini. Lalu kita bawa ke rumah, taruh di atas meja, taruh di depannya jeruk, taruh depannya pisang, taruh di depannya bunga, dan kita mulai berlutut dan berkata, oh Tuhan. Terbalik enggak? Pertanyaan saya, siapa Tuhan? Kita yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kita? Tuhan yang menciptakan kita. Patung itu dia yang menciptakan kita atau kita yang menciptakan dia? Kita yang menciptakan dia. Jadi aneh kalau kita berkata, oh Tuhan, salah aturan. Waktu bawa ke rumah, dia yang mesti berlutut di depan kita dan berkata, oh Tuhan, karena dia diciptakan menurut kehendak kita. Tapi banyak orang di dunia ini berkata, oh Tuhan, tapi di hatinya, kau jangan macam-macam. Kalau macam-macam kubuang kau, katanya. Kalau macam-macam kujadikan kau kayu api. Tapi dia selalu berkata, oh Tuhan. Kita bisa tertawa, tapi kita juga berhadapan dengan Yesus sering begitu. Kita bilang, oh Tuhan, oh Tuhan. Tapi apa yang kita mau, itu juga yang kita lakukan. Bukan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan, tapi apa yang kita mau. Tuhan bilang ampuni musuhmu, kita bilang nggak bisa. Tuhan bilang ayo sungguh-sungguh ikut aku, belum sempat. Tuhan bilang ayo berdoa waktu engkau susah, waktu ada masalah, lebih enak ke dukun, ketemu dukun santet. Oh saudara dengar, malam ini Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia ingin supaya kita menjadikan Yesus itu sebagai sesuatu yang berkuasa dalam hidup kita, lebih daripada segala-galanya. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, jadikan Yesus jadi gembala dalam hidupmu. Ayo semua yang tidak melakukan berdosa. Sekali lagi bilang, jadikan Yesus jadi penguasa dalam hidupmu. Jangan bilang sama saya, bilang kiri kanan, lihat matanya. Dan sebenarnya saudara-saudara, kita tidak rugi dong kalau kita menjadikan Yesus itu jadi penguasa dalam hidup kita. Oh, ada berkat-berkat yang besar disediakan oleh Tuhan. Kalau saya berkata kepada pengerja-pengerja saya, termasuk ini 2 orang yang membantu saya, yang saya bawa, saya bilang, ayo ikut. Mereka nggak pusing, di mana nanti kita tidur, apa nanti makan kita, ongkos kita, bagaimana pula, nggak usah dia pikirkan, asal dia percaya, oke, kalau apapun Om bilang kami mau, dan dia ikut saya, semuanya beres, makan saya bayar, kapal saya bayar, bensin saya beli. Mereka nggak usah bingung-bingung bagaimana, tidak usah, asal mereka mempercayakan dirinya kepada saya, semuanya akan beres. Itu secara manusia, apalagi kalau kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percayalah semuanya akan beres. Amin. Saya ingin membaca Yesaya 58 ayat 11, di mana Tuhan menceritakan, memberikan apa-apa yang dia bisa berikan kepada kita, dan mari kita renungkan malam ini, kenapa selama ini kita hanya menjadikan Yesus jadi tamu sehingga dia tidak berkuasa, akibatnya berkat-berkatnya juga tidak sampai kepada kita. Tapi kalau kita undang Yesus, menjadikan dia jadi gembala, penguasa, Tuhan, Raja dalam hidup kita, ada berkat-berkat yang dia sediakan. Saya baca Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa
dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wah, kalau engkau jadikan dia penguasa sehingga dia menuntun engkau dalam hidupmu, maka dia menjanjikan beberapa hal. Yang pertama, dia menjanjikan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Wah, biasanya di tanah yang kering nggak bisa puas. Tapi Yesus berkata, bagaimanapun keadaanmu, meskipun mungkin kamu berada di tanah yang kering, aku sanggup memberi kepuasan kepadamu. Dengar ibu bapak, dunia ini tidak pernah bisa memberi kepuasan. Ada orang berkata, kalau mau si adik itu sama aku, puaslah hatiku. Udah kawin, nggak puas juga. Kalau adalah uangku 10 juta, puaslah hatiku. Udah ada 10 juta, nggak puas juga. Dengar ibu bapak, dunia ini tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Kenapa? Tadi siapa namanya adik yang nyanyi tadi? Siapa namanya? Roni. Oke. Roni, uang Indonesia paling besar sekarang harga berapa ya? 100.000 ya. Saya pengen lihat gitu, gimana? Bisa pinjam sebentar? Bisa pinjam sebentar? Nggak punya katanya. Dia tidak bisa berikan pada saya. Kenapa? Karena dia tidak punya. Ibu bapak dengar, jangan minta kepuasan pada dunia. Dunia tidak punya. Dunia tidak memiliki kepuasan. Itu sebabnya kalau saudara berusaha mencari kepuasan di dalam dunia ini, ibu bapak tidak akan dapat. Kalau mau minta pada Roni, mintalah apa yang dia punya. Kalau mau dasi, minta, ada dasinya. Mau pulpen, minta, ada pulpennya. Tapi kalau mau minta uang harga 100.000, jangan, karena dia nggak punya. Dunia pun begitu, jangan minta kepuasan pada dunia. Dunia tidak punya. Kalau mau minta sesuatu pada dunia, mintalah yang dia punya. Apa yang dunia punya? Di dalam dunia ini yang banyak adalah kesusahan. Jadi kalau ibu bapak pengen, aku susah, mintalah kepada dunia, banyak sama dia. Itu sebabnya dalam dunia ini, kalau tanpa Tuhan, bagaimanapun keadaan kita selalu susah. Boleh saya bertanya, ibu bapak? Boleh? Boleh saya bertanya? Boleh. Kalau saya tanya tolong jawab ya. Setuju? Setuju. Oke. Kalau nggak ada uang susah nggak? Susah. Kalau banyak uangnya susah nggak? Susah juga. Kalau nggak ada rumahnya susah nggak? Susah. Kalau rumahnya besar kali susah nggak? Susah juga. Kalau nggak ada mobilnya susah nggak? Susah juga. Kalau mobilnya 100, susah juga. Kalau nggak ada sawahnya susah nggak? Susah. Kalau sawahnya 200 hektar, susah juga. Kalau nggak punya kelapa sawit susah nggak? Susah. Kalau kelapa sawitnya 500 hektar, susah juga. Ibu-ibu kalau nggak punya baju susah nggak? Susah. Kalau bajunya 5 lemari, susah juga. Tengok ya, semua susah. Orang-orang tua kalau nggak punya anak susah nggak? Susah. Kalau anaknya 13, susah tuh. Kalau 12, susah. Kalau 7, susah juga. Kalau 6, susah tuh. Kalau 1, susah juga. Iya kan, lihat yang ada di dunia ini bagaimanapun juga susah. Bapak-bapak, kalau istri kita jelek kali, susah nggak? Ke pesta pun nggak berani kita jalan sama-sama, susah. Kalau istri kita cantik kali gimana? Susah. Kenapa susah? Takut dilarikan orang. Bikinlah satpamnya. Satpamnya pula yang bawa lari kan. Mama, kalau suaminya jelek kali, susah nggak? Mandi di pancuran, orang bilang cuman kau yang mau, susah nggak? Susah. Kalau suaminya ganteng kali gimana? Susah juga. Tiap-tiap nggak ke rumah, sore sampai rumah, pulang ibu-ibu ke rumah nggak ada si bapak. Jangan-jangan udah lari sama orang lain. Dalam hidup ini segala sesuatu susah, segala
Meskipun engkau miliki seluruh dunia ini milikmu, dan orang lain hanya ngontrak kepadamu, engkau juga tidak akan puas. Dunia ini tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Ini ada uang nih, 10.000. Berapa nolnya? 4. Kalau 5 nolnya berapa? 100.000. Kalau 1.000.000? Kalau 9 nolnya berapa? 9. 1 miliar. Kalau 12? 1 triliun. Kalau 37? Kalau 50, bagaimana ibu bapak? Kalau ada uang kita di bank 200 nolnya, kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Oh, kaya kali. Di Ledong ini mungkin kita orang paling kaya. Dengar ibu bapak. Kalau ibu bapak punya uang di bank, sini banknya abang apa sini? Bangkrut? Kalau ibu bapak punya uang di bank, ada rekening di bank, nolnya 200. Dengar, jangan 200 lah, tanggung ngomong nggak pakai modal kok, ya kan? 1000 nolnya, ada rekening kita di bank, 1000 nolnya. Wow, aku kaya, kita bilang. Tetapi tidak ada nomor 1 di depannya. Bisa beli apa? Kerupuk jange dapat, goreng pisang dapat. Dengar, 1000 pun nolnya, 100 juta pun nol. Dari Ledong sampai ke Tanjung Balai nol semua. Kalau di depannya tidak ada nomor 1, tidak ada gunanya, tidak laku. Beli apapun tidak laku. Mana lebih suka ibu bapak ada uangnya di bank 100 nolnya, nggak ada nomor 1-nya, daripada cuma 4 nolnya tapi ada nomor 1-nya? Pilih yang mana? Yang ada 1-nya. Berarti semua nol ini tidak akan berarti tanpa yang 1 yang di depan. 1 itulah Yesus. Engkau bisa dapatkan apa saja, engkau bisa mendapatkan uang yang banyak, tanpa Yesus tidak akan puas. Engkau mungkin mempunyai 5, 6, 7 anak yang sarjana dan baik-baik semua, tidak kena narkoba, semuanya dengar-dengaran. Tanpa Yesus engkau tidak akan puas. Engkau mungkin memiliki kesehatan yang prima, sehat, kuat. Tanpa Yesus engkau tidak akan merasa puas. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Undang dia, jadikan dia sebagai Tuhan, pemimpin, gembala, raja dalam hidupmu. Dia berjanji akan memberikan kepuasan kepada engkau. Haleluya. Jadi saya katakan dulu ya, supaya jangan diminta. Saya pernah merenungkan begini, kenapa manusia kok nggak bisa puas? Ada pepatah orang Karo bilang begini, sesura-sura tura sinanggan. Artinya sampai cita-cita jadi kesusahan. Kalau enggak sampai cita-cita susah biasa. Ini sampai cita-cita jadi kesusahan. Jadi kalau begitu tidak ada tempat di dunia ini yang bisa memberikan kepuasan. Lalu Tuhan mengajar saya, dia bilang, kamu tahu manusia diciptakan seperti siapa? Saya bilang, oh firman Allah katakan manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Oh, baru saya mengerti. Allah besar. Besar apa kecil? Besar. Bumi ini aja pijakan kakinya. Bayangkan kalau keset kaki kita besarnya sebesar lapangan bola. Bayangkan berapa besar rumah kita. Bayangkan keset Tuhan itu sebesar dunia ini. Berapa besar Tuhan itu? Tuhan itu besar, semesta alam tidak bisa memuat dia, karena begitu besarnya dia. Dan manusia diciptakan menurut peta dan teladan Tuhan. Itu sebabnya kita besar. Apa kita yang besar? Hati kita. Udah pun 100 motor kita masih longgar di dalam. Udah pun 1 miliar uang kita masih longgar di dalam. Kalau begitu bagaimana supaya nggak longgar? Seluruh dunia ini pun masuk ke dalam masih longgar.
Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Hanya satu cara supaya nggak longgar, supaya penuh, supaya puas. Kalau peta dan teladan itu dimasukkan ke dalam, Tuhanlah cetakannya, Tuhan dimasukkan ke dalam, barulah pas, barulah puas. Oleh sebab itu, ibu bapak, carilah Yesus, carilah Tuhan. Dia memberikan kepuasan kepada kita. Haleluya. Yang kedua dikatakan dalam ayat 11, dan akan membaharui kekuatanmu. Wow. Kekuatan itu kan berbicara mengenai kesehatan ya. Kalau orang yang kuat dia sehat. Kalau orang yang nggak sehat pasti nggak kuat. Yesus berjanji, kalau engkau menjadikan dia sebagai Tuhan, Raja, pemimpin dalam hidupmu, dia akan memberikan kepadamu kekuatan, kesehatan. Dengar ibu bapak, dengar. Dokter bukan sumber kesehatan. Dokter bukan sumber kesehatan. Ada satu dokter, kawan saya. Kami ya sejak kecil ya sejak remaja lah sama-sama selalu. Dan dia selalu bilang jaga kesehatan, pendeta, jaga kesehatan. 3-4 bulan yang lalu saya ke Jawa, dan waktu saya pulang sampai ke Brastagi, orang bilang kawanmu itu sudah mati. Siapa? Dokter itu katanya. Dokter mati lebih dulu. Dia yang selalu bilang jaga kesehatan. Dokter bukanlah sumber kesehatan. Ada satu lae saya, pariban saya, dia tinggal di Siantar, dokter. Dia punya seorang anak laki-laki remaja, pandai sekali. Di sekolah dia juara. Satu hari dia naik sepeda di Siantar, dan dia main-main sama kawannya naik sepeda dan saling tabrakan, dan akhirnya jatuh dan kepalanya terbentur di semen dan pingsan. Segera dia dibawa ke rumah sakit. Waktu dia sadar lagi, dokter itu tanya, siapa bapakmu? Dia kasih tahu nama bapaknya, dokter ini, saya nggak mau sebut ya, dokter ini. Segera bapaknya ditelepon, karena itu kawan dokter yang merawat anak itu. Bapaknya datang dan ditanya, sakit nakku? Tidak. Pusing? Tidak. Ada gangguan? Enggak. Udahlah kalau gitu enggak apa-apa tuh, ayo pulang yuk. Bapaknya bawa pulang ke rumah. Itu terjadi hari Sabtu. Hari Senin anak ini akan ujian. Lalu Sabtu malam dia bilang, Pak, aku belajar ya, karena Senin mau ujian. Iya anakku, belajar, kata bapaknya. Dia belajar malam, jam-jam 8, jam 9. Anak itu bilang, Pak, kok mataku sebelah kanan ini nggak bisa kubuka, Pak. Bapaknya segera datang dan bilang, mungkin itu gara-gara kau jatuh tadi. Udah istirahat, tidur ya, tidur. Besok baru belajar. Iya Pak. Lalu dia tidur. Besok pagi waktu mamanya bangunkan dia, tidak bangun lagi. Rupanya dia pingsan lagi. Cepat-cepat dia dibawa lari ke Medan dan masuk rumah sakit, ditangani oleh seorang profesor yang menjadi guru dari dokter itu. Waktu di scan kepalanya, ternyata kelihatan waktu dia jatuh itu rupanya salah satu pembuluh darah di kepalanya bocor, tapi karena nggak ada luka, darahnya tidak keluar, tapi darahnya mengalir ke otaknya, dan akhirnya otak itu ditekan oleh darah itu dan pingsan. Tapi profesor itu bilang, nggak apa-apa, ini kecil, saya sering menangani seperti udah. Lalu segera anak itu dioperasi, kepalanya dimasukkan selang, diisap semua darah yang ada di otaknya, diisap. Dan sesudah bersih semua, udah selesai. Profesor bilang, udah selesai, udah aman, anakmu sehat. Nanti 2 hari lagi sudah bisa pulang, tidak apa-apa, karena yang begini-begini sudah biasa saya tangani. Tengah malam, anak itu tekanan darahnya mulai turun, karena semua pakai komputer. Mulai turun tekanannya, dia belum sadar, tapi tekanan darahnya turun dan berhenti, mati. Waktu anak itu dibawa oleh bapaknya ke Siantar, ke rumahnya, dalam keadaan anaknya sudah mati. Istrinya nunggu di pintu. Waktu suaminya udah datang dengan mayat anaknya, istrinya bilang sama suaminya, dibikinnya gini tangannya, dokter apa kau?
Anak orang sembuh kau bikin, anakmu sendiri nggak bisa kau bikin sembuh. Anak orang yang mau mati hidup kau bikin, anakmu sendiri nggak bisa kau bikin hidup. Dokter apa kau itu? Dokter bukanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah sumber kesembuhan. Tuhanlah sumber kesehatan, bukan dokter, bukan pendeta. Tuhan yang jadi sumber kesembuhan dan kesehatan. Satu hari seorang ibu datang ke rumah saya, dia menggendong seorang anak. Lalu saya turun ke lantai bawah, saya bilang, ada apa bu? Dia mulai nangis. Pak Pendeta, tengoklah anakku ini. Kata dia, aku tengok. Udah aku tengok, kenapa anakmu? Iya udah aku tengok, kenapa nggak tahu. Anakku ini tambah lama tambah kecil, kata dia. Heran ya, anak orang kan tambah lama tambah besar, ya kan? Tapi anaknya tambah lama tambah kecil. Udah aku ke puskesmas, udah. Apa kata dokter? Dimarahinnya aku, nggak kau urus anakmu ini, nggak kau kasih minum susu, nggak kau urus itu, maka gini anakmu. Padahal pendeta ku urus, ku kasih ASI, ku bikinkan air tajin ya, masak beras itu airnya, ku kasih, ku bikinkan apa saja, ku beli susu untuk anakku ini, tapi makin lama makin kecil. Lalu saya tanya, apa kata orang kampung? Dia bilang, orang kampung bilang anakmu sudah kena palasi. Katanya, tahu sini palasi ya? Anakmu sudah kena palasi itu maka tambah lama tambah kurus, diisap palasi seluruh darahnya. Lalu ku tanya lagi, apa kata suamimu? Dia bilang, suamiku bilang, kalau mati anak ini ku ceraikan kau, katanya. Jadi tambah susah ya. Bukannya suami yang menghibur dia, menguatkan dia, tapi tambah susah dan dia bingung. Lalu saya bingung, jadi ngapain dia datang kepada saya? Bikin resep aku nggak pandai, nyuntik nggak pernah aku pelajari. Ini ngapain dia? Oh, saya hanya tahu satu perkara. Dia datang kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia ingin saya berdoa bagi dia, karena dia tahu Yesus adalah sumber kesembuhan. Dan saya menumpahkan tangan saya atas dia. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa gelapan aku ikat dan usir kau pergi. Hai roh pencabut nyawa, aku tidak izinkan kau mencabut nyawa anak ini. Pergi, lepaskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan segala kuasa pengganggu, aku ikat dan usir, pergi. Udah selesai, udah pulang bu. Nggak besar, masih kecil anaknya. Udah pulang, kan tugasku kan cuma berdoa, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan kan Tuhan, bukan aku ya. Jadi salah saudara kalau datang ke depan ingin aku yang menyembuhkan. Kalau ingin aku menyembuhkan, yakinlah, saya jamin pasti nggak sembuh. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan dengan iman saudara, di mana saja Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Dan akhirnya dia pulang. Itu terjadi bulan September. Lalu akhirnya dia pulang, ya saya selesai tugas saya hanya berdoa. Januari tahun baru, kalau di sana tahun baru banyak tamu datang ke rumah, banyak roti di rumah. Ya. Datang lagi ibu ini, digendongnya lagi anaknya. Waktu saya turun dari loteng, duduk lagi dia di situ, dan karena banyak roti di situ, anaknya gini-gini apa namanya? Gelisah, minta turun gitu. Akhirnya diturunkan oleh mamanya. Segera pergi dia ke meja, bukanya semua botol-botol roti, ambilnya sedikit, makannya buangnya, ambilnya sedikit, makannya buangnya. Akhirnya naik dia ke kursi, makan dong, kotor, lantai kotor, bangku semua kotor. Aku jengkel kali, aku marah. Mau ku marah, hasil doa. Coba waktu itu nggak didoakan mati kan, nggak jadi kotor ya kan. Tapi apa yang terjadi? Dia lari di rumah saya. Dan sampai hari ini dia bertumbuh sebagai seorang anak remaja yang sehat. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber kesembuhan kita. Jadikan Tuhan menjadi gembala, penguasa dalam hidupmu. Dia akan memberikan kesembuhan, kesehatan kepadamu.
Oh, saya banyak kesaksian mengenai ini. Tapi lebih baik nonton film ya daripada banyak yang lain. Tapi satu lagi dia menjanjikan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan seperti taman. Coba ada taman nggak ada air, kacau, kering kerontang. Coba ada mata air tapi nggak bagus kayak di Samosir. Saya baru dari Samosir ya. Saya baru 1 bulan lalu mungkin dari Samosir. Oh, di sana banyak mata air, tapi airnya nggak bisa diminum. Tapi firman Allah katakan, kalau engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan, Raja, Gembala, penguasa dalam hidupmu, Dia akan menjadikan hidupmu seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Kalau dipakai perkataan singkat, kalau engkau menjadikan Tuhan jadi Gembala, penguasa, Raja, pemimpin dalam hidupmu, Dia akan menjadikan engkau sukses. Itu janji Tuhan, sukses. Tengok Yusuf. Oh, saya senang dengan Yusuf. Kemanapun dilempar jadi kepala. Di rumah bapaknya dia paling disayangi. Dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar pun dia jadi kesayangan. Dilemparkan ke dalam penjara. Di penjara pun dia yang mengatur. Dari penjara masuk ke istana Firaun. Di istana Firaun pun dia berkuasa. Itu orang yang sukses. Kemanapun selalu berhasil, selalu berhasil, selalu berhasil. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai penguasa di dalam kehidupannya. Oh, ibu bapak ingin sukses, jadikan Tuhan jadi pemimpin dalam hidup. Hai orang-orang muda, engkau ingin punya masa depan yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, undanglah Yesus, jadikan Dia yang berkuasa dalam hidupmu. Maka engkau akan mempunyai masa depan yang terbaik yang engkau bisa dapatkan dari Tuhan, lebih daripada orang-orang yang lain bisa berikan kepadamu. Ada seorang ibu, dia lebih tua sedikit dari saya panggil kakak sama dia. Dia pergi ke Jakarta dan dia berusaha di sana. Tapi usahanya selalu rugi. Selalu rugi. Akhirnya dia pinjam uang orang 5 juta. Ini peristiwa ini 15 tahun lalu. Dia pinjam uang orang 5 juta. Borohnya ada tanah sana, pertapakan rumah. Tapi usahanya rugi dan bunganya pun nggak bisa dia bayar. Bunganya nggak bisa dia bayar. Satu hari dia datangin yang punya uang itu dan bilang gini, Pak, aku nggak bisa lagi loh kembalikan uang bapak itu, bunganya pun nggak bisa aku bayar. Supaya tenang hatiku Pak, sama bapak ajalah tanah itu. Impas kita katanya. Apa yang minjamkan uang bilang, aku nggak mau Bu, aku minta ibu kembalikan saja uangku yang 5 juta itu. Bunganya nggak dihitung, nggak, pokoknya kembalikan sama aku 5 juta. Ibu ini bingung. Dia udah bikin iklan, nggak ada yang beli. Kepada siapa saja, broker tanah, tolong jualkan tanahku, tolong jualkan tanahku. Tidak ada yang mau beli. Dia bingung sendiri, hampir stres dia. Satu hari dia jalan-jalan di kota Jakarta. Lalu dia mendengar ada nyanyian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dari mana ya suara nyanyian itu ya? Dia cari. Akhirnya suara itu datang dari satu gereja. Dia masuk ke dalam dan ikut kebaktian. Hatinya mulai agak tenang. Minggu depan datang lagi, lebih tenang. Minggu depan datang lagi. Akhirnya dia senang. Satu hari dia berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih, hatiku sudah tenang sekarang. Tapi tolonglah Tuhan, supaya tanahku itu laku 5 juta saja Tuhan, supaya bisa kubayar utangku itu. Dan dia merasa Roh Kudus bicara di hatinya.
"Hai anakku, kau harus dibaptis dulu." Oh, waktu dia dengar mesti baptis, enggak lah Tuhan, aku dulu kan anak-anak udah dibaptis. Tapi roh Tuhan bilang kau harus dibaptis dulu. Dia bilang, "Tidak Tuhan, aku nggak mau lagi lah kalau dibaptis lagi." Pertanyaan saya, siapa yang berkuasa dalam hidupnya? Tuhan apa dirinya? Tuhan bilang baptis dulu, dia bilang nggak mau lah katanya. Siapa yang berkuasa dalam hidupnya? Dirinya sendiri. Tuhan bilang nggak mau, ya enggak lah kata. Diam aja Tuhan. Minggu depan lagi dia berdoa, "Tuhan tolonglah, bikinlah tanahku itu laku 5 juta saja Tuhan." "Iya baptis dulu," kata Tuhan. "Nggak mau lah," katanya. Siapa yang berkuasa? Dirinya. Enggak lah kata Tuhan. Minggu depan dia berdoa lagi, "Tolong Tuhan, 5 juta saja." Tuhan bilang baptis dulu. Dia bilang dang dia nggak mau. Siapa yang berkuasa? Dirinya. Terus berminggu-minggu dia terus terlibat dengan hutangnya. Satu hari dia berdoa lagi di rumah. Dia udah bingung, karena yang punya uang selalu datang, "Mana uangku itu, mana uangku?" Dan dia berdoa, dia bilang, "Ya Tuhan, tolonglah tanahku itu supaya laku, supaya bisa kubayar utangku." Dan Tuhan bilang, "Ya baptis dulu." Dan hari itu dia bilang, "Ya Tuhan, aku mau. Nanti hari Minggu aku akan datangi pendeta dan aku akan tanya kapan ada baptisan. Kalau nanti ada baptisan, aku dibaptis pada waktu itu. Aku janji Tuhan." Siapa yang berkuasa dalam hidupnya? Tuhan. Baru dia selesai berdoa, dia berdiri keluar dari kamarnya, ada orang ketok pintu. Kakak di rumah?" Lalu dia buka pintu. "Apa dek? Udah laku tanah kakak itu?" "Belum dek." "Kujualkan gak ya kak ya?" "Iya jualkan, nanti ku kasih komisinya." "Tolong dek." "Iya kujualkan kak ya," katanya. Hari itu waktu dia menjadikan Yesus yang berkuasa dalam hidupnya, hari itu tanahnya terjual. Ibu bapak tahu berapa laku tanahnya itu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Mau tahu? Mau. Hari itu tanahnya terjual bukan dengan harga 5 juta seperti yang dia harapkan. Dia 5 juta saja udah mau. Hari itu waktu dia menyerahkan hati hidupnya kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, jadi pemimpin, aku mau melakukan apapun yang Kau kehendaki." Hari itu tanahnya terjual dengan harga 6 itu kan bisa 6 juta, bisa 16 juta, bisa 60 juta. Hari itu tanahnya yang 5 juta pun tidak laku, hari itu terjual dengan harga 68 juta. 68 juta. Hei, 68 juta. Yang 5 juta pun tidak laku, waktu Tuhan menjadi pemimpin dalam hidupnya laku 68 juta. Kenapa nggak beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan? Waktu dia bertemu dengan saya dan dia menceritakan apa yang dia alami, dan dia bilang, "Pak Pendeta, apa komentarmu?" Saya bilang, "Kak, tanah kakak harga 5 juta, Tuhan bisa bikin laku 68 juta. Iya deh. Kalau tanah kakak itu harganya 3 juta, bisa nggak Tuhan bikin laku 68 juta? Bisa pendeta, katanya. Kalau harga tanah kakak itu 2 juta, bisa nggak Tuhan bikin laku 68 juta? Bisa pendeta. Kalau harga tanah kakak itu harga 1 juta, bisa nggak Tuhan bikin laku 68 juta? Bisa Pak Pendeta. Berarti bahwa pertolongan Tuhan itu tidak tergantung pada berapa harga tanahmu, Kak. Engkau diberkati oleh Tuhan waktu engkau membuka hati
hatimu menjadikan Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu, di sanalah engkau diberkati oleh Tuhan. Betul tuh, betul pendeta katanya. Tuhan yang sama masih ada malam ini di sini. Kalau saudara siap buka hatimu, bukan hanya asal ke depan, bukan hanya asal ke gereja, bukan hanya asal ada KTP, bukan hanya supaya ada yang menguburkan, tapi engkau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, mulai hari ini aku mau tunduk taat pada firman-Mu. Aku mau dengar firman-Mu dan aku tunduk. Engkau jadi pemimpin, Engkau yang berkuasa, Engkau jadi gembala, Engkau jadi raja dalam hidupku. Maka malam ini apa yang Engkau inginkan? Hatimu penuh dengan kekosongan, tidak ada damai, tidak ada kepuasan. Di sana dia sanggup memberikan damai, kepuasan. Ada engkau masalah dengan kesehatanmu, dia sanggup memberikan kesembuhan dan kesehatan padamu. Ada engkau yang bingung, selalu hidupmu tidak diberkati, tetapi seperti tanggok bocor. Tahu tanggok? Saya di sini tanggok namanya yang nangkap ikan itu. Iya. Tanggok. Ada orang hidupnya seperti tanggok bocor. Tahu tanggok bocor? Ada nggak ikan masuk? Ada. Tapi dia diangkat lepas. Oh, dia nampak terus ada ini ikan masuk. Mana ikannya? Lepas. Kenapa? Tanggoknya bocor. Tangkap lagi, angkat lepas, tangkap lagi, angkat lepas. Sial kali aku bah, katanya. Kenapa sial? Hidupnya seperti tanggok bocor. Ditanamnya cabai, tomat yang mahal. Tanamnya tomat, kol yang mahal. Tanamnya kol, wortel yang mahal. Sial kali aku. Kenapa? Tanggok bocor. Aku tanamlah sekali cabai. Tanamnya cabai, mahal harga cabai, keriting semua cabainya, rusak. Sial kali aku, sial. Sekali ini ku usahakan, aku semprot, ku taruh pupuk. Pas waktu panen bagus cabainya, 300 perak sekilo. Rugi lagi. Sekali lagi lah ku tanam, bagus ku bikin, ku jaga, dan pas nanti Natal, tahun baru, hari raya, pas panen, pas pula dia panen, harganya 50.000 sekilo. Dan tiap minggu karena bagusnya cabainya 1 ton dibawa ke pasar. Oh, dalam tempo hanya 2 bulan udah ada uangnya 300 juta depositonya di bank. Oh, senang aku, katanya. Satu hari istrinya bilang, Pak, sakit kepalaku. Bawa ke puskesmas bilang, bawa lah Tanjung Balai. Bawa Tanjung Balai, bawa lah ke Medan. Aku nggak bisa, bawa ke Medan, ke Glen Eagles. Dan Glen Eagles bilang tumor otak. Dan dokter bilang bawalah ke Jakarta. Sampai Jakarta periksa nggak sembuh, bawalah ke Jerman, katanya. Akhirnya dibawa ke Jerman, dioperasi, sembuh, habis 400 juta. Pulang dia ke rumah, uangnya semua habis, masih ada utangnya lagi 100 juta sama orang. Kenapa aku begini? Tangguk bocor. Sial. Tapi dengar, kalau